Mau diacak apa sesuai? Terserah Ibu, mau diacak boleh? Diacak aja ya. Boleh. Ada itu ya. Boleh. Oke ya, yang nomor 2 deh. Bagaimana keadaan fisiologis tubuh untuk menghadapi kadar gula darah yang berlebih? Jadi gini, kalau misalkan kadar gula darah dalam tubuh kita itu tinggi, maka tubuh kita akan secara fisiologis memproduksi hormon insulin. Nah, hormon insulin ini bakal diproduksi oleh kelenjar pankreas sel B di Pulau Langerhans. Nah, di situ hormon insulin ini bakal mengubah glukosa, yaitu gula darah tadi, menjadi glikogen, yaitu gula otot. Nah, gula otot ini yang bakal mengambil si gulanya itu. Jadi setelah itu kadar gula darah bakal stabil kembali. Nah, ini bertujuan untuk menstabilkan ya kembali gula darah. Ya, oke. Sekarang yang sebutkan pembagian kelenjar hipofisis beserta hormon yang dihasilkan. Jadi yang pertama, jadi kan dibagi jadi 3 nih. Yang pertama itu hipofisis anterior. Anterior itu di depan. Nah, yang dihasilkan itu adalah hormon ACTH, hormon TSH, somatotropin, gonadotropin, sama satu lagi prolaktin. Nah, terus ada lagi di tengah itu hipofisis intermediate di tengah. Itu menghasilkan hormon MSH atau melatonin. Terus yang terakhir hipofisis posterior itu ada di belakang, dan dia tuh menghasilkan hormon ADH, terus hormon oksitosin. Hormon ADH, oksitosin, satu lagi hormon itu sama kayak ADH, itu vasopressin sama lupa vasoprenin ya. Vasoprenin. Vasopressin. Iya, oke. Berarti udah ya semua ya. Sama Okay. titrasi. Sekarang jelaskan alasan mengapa emosional wanita yang sedang mengalami menstruasi suka tidak stabil atau terkontrol. Jadi pada saat wanita sedang mengalami siklus menstruasi kan bakal menjadi lebih sensitif. Nah, itu tuh disebabkan karena hormon progesteron dan estrogen itu menurun. Jadi hormon progesteron ini kan yang menstimulasi menstimulasi serotonin. Nah, serotonin ini bakal tugasnya itu buat membuat sensasi bahagia gitu. Jadi kalau misalkan progesteronnya turun, serotoninnya juga bakal turun. Nah, maka dari itu perempuan yang sedang mengalami haid maka emosinya tidak terkendali gitu. Oke. Perhatikan gambar sel saraf ya, neuronnya. Sebutkan bagian sel saraf berikut beserta fungsinya. Jadi yang itu ya, Ibu bilang bacakan, Ibu bacain kan? Nggak usah dibacain. Nggak usah dibacain. Oke deh. Jadi itu di paling sini ada namanya dendrit. Dendrit ini fungsinya buat menerima rangsangan dari sel saraf sebelumnya. Terus setelah dendrit ada badan sel ini buat menerima rangsangan, terus diteruskan rangsangannya ke bagian akson. Terus ada nukleus ini buat pengatur aktivitas dalam sel saraf. Terus habis itu ada ini akson itu buat meneruskan rangsangan dari dendrit ke telodendrion. Nah, di akson ini ada namanya sleubomielin. Sleubomielin ini fungsinya buat memberikan nutrisi buat akson. Di akson juga ada sel-sel ini fungsinya sebagai pembentuk sleubomielin. Terus juga ada di antara sleubomielin itu ada
nodus lampier. Nodus lampier ini fungsinya buat mempercepat jalannya impuls saraf. Terus habis itu di paling ujung ada namanya talodendrion. Talodendrion itu buat meneruskan rangsangan ke dendrit sel saraf berikutnya. Misalnya ke dendrit ya, oke betul. Ya. Sekarang jelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian otak. Jadi yang pertama ada cerebrum. Cerebrum itu otak besar. Nah, otak besar ini dibagi jadi 4 lobus. Jadi ada lobus frontalis itu di depan. Nah, fungsinya itu buat ngatur semua yang gerak sadar gitu. Jadi semua yang pengatur gerak sadar, aktivitas yang disadar volunteer. Terus habis itu ada namanya lobus orientalis. Orientalis ini itu adanya di tengah. Kalau di tengah berarti dia mengatur perubahan yang ada di otak sama yang ada di kulit. Terus ada namanya lobus temporalis. Nah, temporalis itu di samping. Nah, dia fungsinya buat ke pusat indera pendengaran. Terus sama yang terakhir ada lobus occipitalis itu buat indera penglihatan. Terus ada abis otak besar ada otak depan. Otak depan itu namanya diencephalon. Nah, diencephalon ini dia punya talamus yang berfungsi buat menerima rangsangan dari semua rangsangan buat kecuali bau buat dikirim ke bagian cerebrum, ke sensor cerebrum. Terus habis itu ada otak tengah atau mesencephalon itu buat buat refleks mata, buat ngatur posisi tubuh, buat pengatur kesadaran. Nah, terus habis itu ada otak kecil. Otak kecil itu cerebellum. Cerebellum itu dia fungsinya buat mengatur ritme pernapasan. Terus habis itu ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini dia buat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, dia ini buat sebagai kayak dia tuh ritme yang pernapasan. tadi yang otak yang mengatur keseimbangan tubuh ya. Keseimbangan. Yang otak kecil itu keseimbangan tubuh. Terus yang keseimbangan tubuh ya, terus sumsum ya. Sumsum lanjutan dia itu buat mengatur ritme pernapasan. Terus yang terakhir itu jembatan parol. Jadi dia buat penghubung kanan sama kiri kayak gitu. Iya. Jadi yang prioritas cuma otak kecil aja ya. Iya. Jadi gitu kok. Iya. Udah betul semua. Sekarang yang itu ya. Jelaskan alasan selaput mielin ya. Iya, Mielin dan diameter serabut saraf mempengaruhi kecepatan impuls saraf. Betul ya, impuls saraf. Jadi ketebalan selaput mielin itu bakal berpengaruh ke diameter selaput sarafnya. Jadi kalau misalkan selaput mielinnya tebal bakal mempengaruhi diameter. Jadi kayak makin gede selaput mielinnya berarti diameter dari selaput sarafnya berarti makin gede gitu. Jadi tadi sampai mana? Ini tadi semakin tebal. Semakin tebal diameter. Tadi udah sampai situ kan. Terus ketebalan serabut itu bakal ngebantu kecepatan impuls sarafnya. Jadi kalau misalkan dia tebal, maka nanti bakal ngebantu mempercepat pertukaran potensial listrik yang terjadi di luar sama di dalam saraf. Jadi nanti kayak lebih cepat gitu karena ininya diameternya besar. Antara perbedaan ya. Ya. Sekarang bagaimana keadaan fisiologis tubuh untuk menghadapi kadar gula darah yang lebih. Tadi udah maksudnya. Astagfirullahaladzim.
Itu harusnya dibalik kemana nih? Ini ya, kebalik ke belakang ya? Itu dia. Mata udah pakai kacamata Slide. masih aja. Iya, ribut. Harus dibalik ya. Jelaskan keterkaitan foto fotoreseptor pada mata dengan aktivitas harian hewan ya? Ya, jadi berdasarkan aktivitasnya hewan itu dibagi jadi dua, jadi ada diurnal sama nokturnal. Kalau diurnal itu kan kelompok hewan yang hidupnya di aktivitasnya di siang hari. Nah, jadi dia fotoreseptor yang dominan adalah fotoreseptor sel konus atau sel kerucut. Nah, di sel kerucut itu dia ada pigmen iodopsin yang mana itu peka terhadap intensitas cahaya tinggi atau tempat yang terang. Terus kalau satu lagi kelompok hewan nokturnal itu kan dia aktivitasnya di malam hari. Nah, di malam hari contohnya tuh kayak burung hantu. Nah, burung hantu ini ya dia tuh hidup di aktivitasnya di malam hari yang mengandalkan indera penglihatannya gitu. Nah, di situ berarti fotoreseptor yang dominan sama burung hantu itu kayak apa namanya fotoreseptor sel bacillus atau sel batang. Nah, jadi sel batang ini dia memiliki pigmen rhodopsin yang mana itu peka terhadap intensitas cahaya rendah. Oke, betul semua. Nah, sekarang perhatikan gambar penampang kulit berikut. Jelaskan bagian indera dari gambar di bawah ini. Jadi ada yang nomor 1 itu ada di gambar nomor 1 yang kayak ada iniannya 3, terus ada kepala di situ, terus ada buletan. Nah, itu namanya krause itu buat merasakan dingin. Terus ada di nomor 2 itu kayak bentuknya kayak apa ya? Kayak daun gitu. Jadi ini kayak bercabang. Ini ada satu terus bercabang. Nah, itu namanya rovini buat merasakan dingin. Terus yang di nomor 3 itu kayak bentuknya kayak apa sih, obat nyamuk gitu kan. Nah, obat nyamuk itu tuh pacini buat ngerasain tekanan. Terus yang keempat ada kayak sate gitu bentuknya. Nah, itu tuh namanya Meissner buat merasakan rabaan atau apa sih rabaan tuh sentuhan enak gitu dia. Terus yang nomor 5 dia nggak ada bulatannya tapi dia kayak garpu gitu bentuknya, bisa ada kepala. Nah, itu tuh namanya ujung saraf bebas. Itu fungsinya buat ngerasain sakit gitu. Betul semua. Ya, sekarang yang jelaskan perbedaan antara sistem saraf sadar dan tidak sadar. Oke, kalau sistem saraf sadar kalau misalkan dari apa namanya kontrolnya itu yang pertama itu kalau saraf sadar dia volunteer. Kalau volunteer berarti dia secara sadar. Terus kalau tidak sadar itu dia involunteer, kayak tidak sadar gitu. Terus kalau pusat kendalinya itu sistem saraf sadar itu ada di otak. Terus kalau sistem saraf tidak sadar itu di hipofisis sama di STB atau sumsum tulang belakang. Terus efektornya kalau buat sistem saraf sadar itu otot rangka. Nah, kalau sedangkan sistem saraf tidak sadar itu di otot polos sama otot jantung. Terus contohnya kalau saraf sadar itu kayak menulis, mengangkat tangan, berjalan, berbicara. Nah, tapi kalau misalkan sistem saraf tidak sadar itu kayak misalkan mengadupkan mata, terus pernapasan,
sama denyut jantung. Respon plankton ya, plankton. Oh ya, kayak apa, respon fight or flight Iya. juga. Oke. Jelaskan mekanisme penghantaran impuls saraf. Oke, penghantaran impuls saraf itu ada dua. Jadi yang satu itu pakai perbedaan potensial listrik, dan yang satu lagi itu pakai melalui sinapsis. Yang pertama, kalau perbedaan potensial listrik itu misalkan ini ada akson. Dan di akson ini ada perbedaan muatan antara di dalam sel dan di luar sel. Nah, di dalam sel itu dia muatannya negatif, dan di luar itu muatannya positif. Nah, itu tuh disebut fase polarisasi. Nah, terus kalau misalkan ada rangsangan masuk, nanti bakal ada Na+, ada Na+ bakal masuk. Jadi Na+ kebuka. Nah, di situ mereka bertukar tuh bagian pangkalnya. Bagian pangkal akson tuh jadi yang di luar membran itu negatif, yang di dalam itu positif muatannya. Terus tapi yang di ujung akson itu masih tetap polarisasi. Nah, yang tadi kena kemasukan Na+ itu fasenya jadi depolarisasi gitu. Terus selanjutnya kalau udah bertukar nanti K+ keluar. Nanti baru bisa Na+ baru bisa masuk lagi. Jadi nanti fasenya bakal berubah. Nah, yang di pangkal ini bakal jadi repolarisasi, nanti yang di ujung dia bakal jadi depolarisasi. Habis itu nanti K+-nya keluar lagi. Terus nanti kalau misalkan ada repolarisasi tapi tadi tuh muatannya udah bertukar lagi, jadi yang di dalam membran sel itu negatif, terus yang di luar itu positif gitu. Tapi yang waktu depolarisasi itu masih tukeran. Nah, terus kalau udah yang bagian sudah depolarisasi, nanti kalau bisa keluar, baru nanti dia polarisasi itu yang bagian awal pangkalnya. Jadi karena tadi ada polarisasi, jadi dia berubah jadi polarisasi. Terus yang di ujung dia bakal berubah jadi repolarisasi. Nanti setelah itu baru deh dia kalau misalkan kemasukan Na+ lagi menjadi bentuk awalnya, yaitu polarisasi semua atau istirahat, atau di fase istirahat. Terus yang kedua ada melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini kalau melalui sinapsis ini dia ada ujung dan ada pangkal sinaps gitu, sama nanti ya pokoknya tersinapsis gitu. Nanti itu tuh di situ dia pakai neurotransmitter. Neurotransmitter itu biasanya berupa kayak hormon adrenalin, terus sesuatu yang besar kayak misalkan serotonin atau enggak dopamin gitu. Nah, jadi misalkan ada ada dopamin dibawa sama vesikal. Nah, itu nanti di situ melibatkan mitokondria, karena kan itu neurotransmitter. Jadi dia besar. Jadi dilibatkanlah si mitokondria itu, dibawa berbentuk vesikal ke ujung sinapsnya. Nah, di situ nanti sinapsnya melengkung, terus dia nempel kan si neurotransmitter udah nempel. Habis itu baru dia dilepasin, habis itu ditangkap sama yang namanya reseptor. Ada reseptor di situ yang bakal nangkepin neurotransmitter. Di situ baru deh nanti dia makin melengkung, dia makin melengkung, baru dia masuk ke dalam, sehingga neurotransmitter udah masuk ke nanti sel saraf berikutnya.
Udah ya, udah beres ya? Oh, Ya. Ya, karena ini rangkaian